Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan mengenai sejarah Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan sebuah perjanjian antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang Hindia Belanda atau sering kita sebut dengan VOC. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Pemberian nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti yang sekarang dikenal sebagai Dukuh Kerten Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti dibuat untuk meredam api konflik yang terjadi pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa geger pecinan tersebut ternyata belum mati tepat di sumbunya. Pada waktu itu, Mangkubumi membantu Pakubuwono II untuk meredam api konflik tersebut dan mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dan dari Pakubuwono II. Namun, tanah yang diberikan malah menimbulkan kecemburuan. Ada seorang pangeran yang mengeluhkan ketidakadilan terhadap hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Kemudian, sang Gubernur Jenderal mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Diceritakan bahwa Mangkubumi berbincang dengan Pakubuwono II. Mangkubumi berkata, "Daripada tahta saya dikurangi, lebih baik buanglah saja saya sampai tidak bisa kembali lagi ke Jawa." Kemudian, Pakubuwono II memberikan uang saku sebesar 3.000 ril seraya berkata, "Ini jatah untuk makan anak buahmu, silahkan pergi." Kemudian, malamnya Mangkubumi pergi. Dan sejak saat itu, pecah perang Mangkubumen, puluhan ribu prajurit Belanda dan prajurit Jawa tewas. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC, Nicholas Herting, mengambil sikap. Secara tertutup, Herting menemui Pangeran Mangkubumi untuk melakukan perundingan. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Herting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, akhirnya tercapai nota kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi terlaksana, kemudian disampaikan kepada Pakubuwono III. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwono III menyampaikan surat kepada Gubernur Jenderal VOC, Joseph Mosel, mengenai persetujuan terhadap hasil perundingan antara Herting dan Pangeran Mangkubumi. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Penandatanganan Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 menjadi pangkal dari terbelahnya Jawa menjadi dua bagian yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mulanya tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagomo Kalifatullah. Profesor Djoko Suryo, seorang sarjana UGM, mengatakan 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meneruskan bagian aspek atribut-atribut keraton, antara lain yang pertama adalah keris, yang menjadi pusaka raja itu diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Yang kedua adalah bahasa. Jogja menerapkan dialek yang disebut bahasa Bagongan. Bahasa antara Surakarta dan Yogyakarta juga mempunyai identitas yang berbeda. Yang satu ingge dan yang satunya adalah inje. Kemudian yang ketiga adalah tari. Bila Surakarta untuk gerakan gagahan hingga ke atas membuka ketiak, sedangkan Yogyakarta cukup sampai dada. Kemudian yang keempat adalah penutup kepala atau biasa sering disebut dengan belangkon. Bila di Yogyakarta menggunakan benjolan di belakang, sedangkan Surakarta cukup dengan datar. Masyarakat itu lalu terpecah dalam hal penampilan atau gaya antara wong Solo atau Surakarta dengan wong Jogja atau Yogyakarta.
Akan tetapi, terbelahnya masyarakat Jawa tidak terjadi seketika selepas perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayahnya mengakibatkan timbulnya rentetan-rentetan peristiwa. Seorang penulis buku Giyanti yang bernama Anto Satyo Hadriatmo berkata, pembagian ini sengaja diacak sehingga banyak wilayah-wilayah yang tumpang tindih satu sama lain. Ada beberapa wilayah Jogja, sekelilingnya wilayah Solo. Ada beberapa wilayah Solo, sekelilingnya wilayah Jogja. Sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk konflik di antara kedua kerajaan itu. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Samburnyawa yang dahulu membantu Pangeran Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan seperti halnya Mangkubumi. Pangeran Samburnyawa yang juga Trah Pakubono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya, pada Oktober 1755, Pangeran Samburnyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian, pada Februari 1756, Pangeran Samburnyawa juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, akhirnya VOC menyudahinya dengan menandatangani Perjanjian Solo III pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Samburnyawa juga mendapatkan sebagian dari wilayah Kasunan Surakarta dengan wilayah yang kini dikenal sebagai wilayah Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Samburnyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lalena Jayamisesa Senopati ing Aloga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Hadidiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti. Pada tahun 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, Tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan, yakni Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, Kerajaan Mangkunegaran, dan Kerajaan Pakualaman. Masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan otoritas politik sehingga mengakibatkan Jawa memiliki rupa yang beragam. Di masa pemerintahan Republik Indonesia, Kesunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Itu dia sejarah mengenai perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.